Hai semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Andini Rizkika dengan NIM 042011233253 dari kelas Manajemen Pengambilan Keputusan kelas I, Prodi Manajemen Universitas Airlangga. Nah, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi Proyek UTS mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Jadi apa sih topik pembelajaran yang akan aku angkat dalam video proyek UTS ini? Nah, jadi topik pembelajaran yang akan aku ambil adalah tentang decision making process. Jadi aku akan menjelaskan sedikit dulu decision making process itu apa. Nah, apa sih decision making process itu? Decision making process adalah suatu proses pemikiran dalam pemilihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi mengenai prediksi ke depannya. Namun, jika kita ingin menjabarkan lebih luas lagi, decision making, khususnya dalam dunia kerja, adalah proses penyelesaian masalah yang melibatkan pengambilan keputusan untuk memilih solusi yang paling memungkinkan. Nah, dalam proses decision making itu juga nggak boleh asal-asalan loh, karena harus dibuat dengan pikiran yang objektif dan melalui proses identifikasi masalah. Asalnya, saat kita bekerja di suatu perusahaan, keputusan yang dibuat itu akan sangat berpengaruh pada nama perusahaan juga. Nah, oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan tersebut, biasanya kita juga perlu meminta pendapat orang lain untuk mendapatkan sebuah keputusan yang paling tepat yang bisa dilakukan untuk mengikuti proses. Nah, proses ini dimulai dari memastikan informasi yang relevan dan mempertimbangkan setiap keputusan yang memungkinkan. Oleh karena itu, terdapat 5 step dalam decision making process, yaitu yang pertama ada identify the problem. Nah, identify the problem itu setiap keputusan itu dimulai dengan masalah. Kita disesuaikan antara kondisi yang ada dan yang diinginkan. Lalu yang kedua, ada generate and evaluate alternative courses of action, yang maksudnya itu mengevaluasi alternatif dengan memeriksa keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif. Lalu yang ketiga, ada decide on a private course of action. Lalu yang keempat, ada implement the decision, yaitu dimana inilah saatnya menerapkan alternatif atau solusi tersebut. Nah, kita harus menggunakan waktu untuk membuat rencana implementasi sehingga tim dapat satu pemikiran untuk langkah selanjutnya. Nah, kemudian ini saatnya menerapkan rencana kita untuk memantau progres untuk menentukan apakah keputusan ini baik atau tidak. Nah, lalu yang terakhir adalah evaluate the results, yang maksudnya itu setelah keputusan dibuat dan diimplementasikan, penting untuk kita menilai baik hasil keputusan maupun proses pengambilan keputusan tersebut. Nah, selanjutnya untuk pengimplementasian decision making process ini, aku akan mengambil dari salah satu permasalahan yang ada di PT Victoria Care Indonesia Tbk. Sebelumnya, aku akan menjelaskan sedikit untuk company profile dari PT Victoria Care Indonesia sendiri. Nah, PT Victoria Care Indonesia adalah perusahaan manufaktur dengan visi untuk menjadi perusahaan kosmetik dan perlengkapan mandi terbaik di Asia. Nah, PT Victoria Care ini didirikan pada tahun 2007 dengan pabrik yang berlokasi di kota Semarang dan telah menerima sertifikasi Good Manufacturing Practice atau GMP dan dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Nah, untuk PT Victoria Care Indonesia ini menawarkan berbagai produk mulai dari perawatan tubuh, perawatan rambut, perawatan kulit, parfum, dan produk kebersihan dengan penerimaan pelanggan yang berkualitas tinggi. Nah, PT Victoria Care telah memproduksi beberapa produk OEM dan beberapa di antaranya adalah wewangian dan berbagai produk kebersihan. Dengan pengalaman lebih dari 12 tahun, PT Victoria Care Indonesia telah diakui sebagai salah satu perusahaan manufaktur kosmetik dan perlengkapan mandi nasional di Indonesia dan telah diperhitungkan secara internasional untuk menciptakan merek-merek terkemuka seperti Herboris, Miranda, Victoria, NuFace, Iria, CBD, dan Six Sense. Lalu permasalahan apa sih yang pengen aku angkat dari PT Victoria Care ini? Nah, pada tahun 2021, PT Victoria Care Indonesia membukukan penjualan bersih sebesar 51,1 miliar pada semester 1 2021. Nah, dari angka tersebut, anjlok sebesar 2,43% dibandingkan pada periode tahun sebelumnya. Nah, dalam laporan keuangan semester 1 2021 yang dirilis pada
18 Agustus 2021, perseroan melaporkan terjadinya penurunan beban pokok penjualan sebesar 2,59%, yakni dari 272,4 miliar pada semester 1 2021 menjadi 265,5 miliar rupiah di semester 1 2021. Sementara laba kotor perseroan turun sebesar 2,28% dari 261,4 miliar pada semester 1 2020 menjadi 255,6 miliar pada semester 1 2021. Nah, pada semester 1 2021, salah satu produk perawatan tubuh Victoria Care yaitu Herboris masih belum bisa mencapai angka revenue yang ditetapkan. Selain itu, penjualan ekspor perseroan juga mengalami minus pertumbuhan sebesar minus 83% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19 yang masih belum menunjukkan tren penurunan kasus yang signifikan di negara-negara tujuan ekspor perseroan. Nah, itu dia sedikit gambaran kasusnya. Sekarang kita langsung masuk aja ke step-step decision making prosesnya. Oke, masuk ke step pertama yaitu identify and define the problem. Nah, seperti yang saya jelaskan di kasus, sudah jelas bahwa problem yang dialami oleh Victoria Care adalah penjualan produk dari Victoria Care yang anjlok dan tidak mencapai angka revenue yang ditentukan. Permasalahan ini terjadi akibat pandemi COVID-19 yang saat itu belum menunjukkan tren penurunan kasus secara signifikan dan bergesernya tren belanja konsumen seiring dengan transisi dari pandemi ke endemi. Lalu masuk ke step kedua, yaitu generate and evaluate alternative causes of action. Nah, di sini aku memberikan dua alternatif pilihan, yaitu yang pertama adalah melakukan inovasi produk yang konsisten dan memperkuat penjualan secara online atau daring seperti lewat e-commerce contohnya. Lalu yang kedua, bisa melakukan akuisisi merek dengan brand lain. Selanjutnya kita masuk ke step 3, yaitu decide on a preferred course of action. Nah, berdasarkan pada kedua alternatif pilihan tersebut, pilihan yang paling tepat adalah alternatif yang pertama, yaitu melakukan inovasi produk yang konsisten dan memperkuat penjualan secara daring atau online. Karena alternatif pilihan yang kedua sebenarnya juga pilihan yang baik, tapi menurut saya dengan melakukan akuisisi itu akan mengeluarkan biaya yang banyak, sehingga lebih baik Victoria Care mengeluarkan biayanya untuk fokus terlebih dahulu di pengembangan internalnya. Masuk ke step yang keempat, yaitu implement the decision. Nah, untuk pengimplementasian itu bisa dilihat dari Victoria Care yang fokus untuk meluncurkan banyak produk baru, seperti Miranda Hair Color dengan warna-warna baru, NuFace yang akan meluncurkan produk perawatan wajah untuk melengkapi produknya di pasaran, serta CBD Profesional yang akan meluncurkan produk perawatan rambut untuk melengkapi rangkaian yang sudah ada. Nah, meski dilakukannya PPKM darurat berdampak pada distribusi, Victoria Care juga tetap mampu menerapkan strategi usaha berkesinambungan secara konsisten. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan produk-produk kesehatan dan ragam pencapaian positif lainnya, dan membuktikan bahwa berkat dari inovasi produk dan strategi yang tepat membuat perusahaan mampu menyediakan produk-produk yang tetap mudah untuk digunakan secara mandiri di rumah. Beberapa di antaranya adalah NuFace Eyebrows, NuFace New Matte Lip Cream, dan lainnya. Dan juga selama pandemi ini banyak orang yang melakukan perawatan diri di rumah atau self-care. Nah, brand Herboris ini tetap meningkatkan kualitas produk dan selalu memberikan edukasi tentang perawatan tubuh yang aman dan nyaman di rumah. Sekarang kita masuk ke step yang terakhir, yaitu evaluate the decision. Nah, dalam permasalahan penurunan penjualan produk Victoria Care, keputusan yang diambil bisa dibilang berhasil karena telah terbukti pada tahun 2022, penjualan Victoria Care di periode April sampai Juni 2022 naik hampir 10% dibandingkan kuartal pertama. Sedangkan dari sisi laba bersih, di kuartal kedua lalu sudah melonjak 90% dibandingkan periode Januari sampai Maret 2022. Pencapaian tersebut juga dibantu oleh peningkatan produk-produk Vichy di beberapa segmen, dari dekoratif, perawatan tubuh, hingga perawatan dan pewarnaan rambut. Dan untuk segmen dekoratif misalnya, emiten berkode saham Vichy ini membukukan peningkatan penjualan sebanyak 7 kali lipat di semester 1 2022 dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Selain itu, torehan positif tersebut juga diikuti oleh peningkatan penjualan di segmen skincare sebesar lebih dari 50% secara year on year.
Dan Direktur Utama dari Victoria Care Indonesia sendiri menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi berkat strategi cepat dan tepat yang dilakukan oleh perseroan dalam meluncurkan beragam produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan peluncuran produk baru yang dilakukan perseroan berhasil diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia. Sekian video tentang decision making proses dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.